Halo sobat horor. Jadi, gue lagi ekspedisi di sebuah kuburan. Nih, bisa kita lihat. Ini ada kuburan, coy. Ya. Dan ini kuburannya sepi, coy. Nih. Astagfirullah, ada putih-putih. Apaan tuh? Coba kita kedeketin. Oh, cuma karung. Gue kira apaan. Dan ini kuburannya terkenal angker, coy. Dan juga tunggu. Kalian dengar sesuatu nggak? Kayak bunyi tak tak tak. Coba kita lihat ya. Ada orang anjing. Astagfirullah, ada orang. Dia lihat. Kabur. Jadi sobat baru, gue kecapean habis lari-lari. Aduh, gue nggak tahu tadi tuh orang ngapain ngejar-ngejar gue. Bang, ampun bang. Kenapa lu? Lu ngapain bang? Gue mau minjem korek. Nih, gue mau nyalain ini rokok. Korek? Lu ada korek gak? Ada bang. Pinjem. Korek. Tadi lu ngapain bang? Ngituin batu gitu-gitu. Cuma gue mau nyalain api, mau bakar ini rokok nggak nyala-nyala. Ini bro. Oh. Oke, thank you bro ya koreknya. Jadi nggak mau bunuh gue bang? Siapa yang mau bunuh lu? Rugi gue kalau bunuh lu. Ayo udah bang. Oke sobat horor, mungkin cukup segini saja ekspedisi gue kali ini. Kembali ke studio bersama Rija. Bersama gue Riza Diprastia di konten Cermis, cerita mistis. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bakal berbagi cerita tentang pengalaman dia saat dia mengeksplor suatu TPU di daerah Bekasi. Udah bersama gue, Saiful Bahri. Jadi, gimana bang? Cerita lu tentang saat lu mengeksplor TPU itu katanya banyak banget kejadian mistis yang lu alamin. Seperti apa tuh ceritanya tuh? Saat itu gua awalnya cuma hanya kayak main-main aja ya kan. Gua ngikutin struk apa yang dimau mereka kan. Gua hanya mengisi. Ya gua datang dengan sebisa gua gitu. Gua datang dan gua dikasih tahu ya gua seperti biasa. Karena terlalu penasaran, gue lebih datang dahulu dibanding tim. Dan gue datang, ya gue ngelihatnya ya biasa aja gitu kan. Awalnya, oh ya udah, yang ngerasa selama gue explore, oh kayak gini aja gitu tempatnya. Awal pertama gue datang dengan kru dan banyak lah, udah bagian tempat. Dan di saat itu gue ngerasa ada yang janggal nih dengan tempat ini. Adrenalin gue udah kayak ayo buruan gitu, udah dimulai, ayo. Dan saat itu tim pergi, gak lama tim pergi, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue di bagian pojok. Di situ udah ngeliat kayak sosok cewek, kata gue nih siapa? Tim gue ngapain ada di ujung nih? Dengan karena rasa penasaran gue datang gitu. Gue nyamperin, gue ngeliat nih. Setelah itu karena gue rasa penasaran gue lari, gue kejar, ternyata nggak ada apa-apa. Saat itu tim udah kayak ngapain nih anak gitu.
kan kita baru keluar gitu dari tempat gitu. Seharusnya kan kita jalan pakai step gitu, kita dari ujung di situ kan banyak makam dari yang beragama gitu, dari Islam segala macam. Dari gue masuk dari yang Islam emang agak sulit, dan gue pindah ke Kristen gitu, dan pindah ke Cina gitu. Hari itu gue ngerasa ya biasa aja. Setelah itu gue pergi, selesai gitu, hari itu selesai, dan gue mikir oh selanjutnya di tempat yang lain, hari ini gue udah kelar gitu kan di tempat yang lain. Dan ternyata gue setelah itu gue pulang dan gue ngerasa kayak ada yang aneh nih dengan hidup gue gitu. Hari itu gue tidur, gue istirahat kayak orang layaknya normal biasa aja gitu kan. Gue istirahat, gue tidur, ternyata belum lama gue tidur gue ngerasa mimpi untuk terpanggil ke tempat itu. Cuma gue ngelihatnya ya awalnya cuma kayak tempat ini nih, ditempatin di situ. Gue di situ lagi. Setelah gue malamnya gue tidur panjang, gue dapat mimpi lagi kedua kalinya, dan di tempat itu tapi ada sosok. Di situ ada pengisinya kayak sosok cewek kayaknya gitu. Kan di situ udah ya udah dong, gue ngerasa ada yang janggal nih sama tempat ini. Gue harus kembali lagi ke tempat ini gitu. Hari itu gue seharusnya di tempat yang lain, tapi gue cancel. Gue bilang gue mau ke tempat yang kemarin gitu. Ada apa emang itu? Ada hal yang menurut gue itu janggal dalam hidup gue. Apa? Segitu semua tim udah pertanyakan, karena kita udah kasih tempat gitu, tempat selanjutnya, tapi gue maunya ke tempat itu. Dan akhirnya ya balik lagi gue karena rasa ingin tahu gue ada apa ini, kayak 2 kali gue harus balik lagi ke tempat ini. Dan di situ gue datang lebih awal lagi. Awalnya biasa aja. Setelah gue datang bersama tim, ternyata saat itu mencekam. Tiba-tiba mencekam gitu aja. Awalnya ya terang, dan tiba-tiba berkabut semuanya. Posisinya malam nih. Malam. Sekitar jam start, seharusnya take jam 12 karena perdebatan itu. Gua minta jadi jam 1 gua start. Keadaan malam itu juga malam Jumat ya. Nah, di situ udah mencekam, udah berkabut kan. Pandangan mata udah semakin nggak keliat nih sama tempat. Tapi karena ego gue yang pengen ada apa di tempat itu, ya gue tetap kekeh. Dan karena gesekan di antara kita semua, dan seluruh tim merasakan yang sama, kayak gesekan, kayak badan semuanya kayak terguncang, kayak ada gempa gitu kan. Tapi gue bilang lu halu kali semuanya kan. Gue mikir di tempat itu kan gue yang ngerasa karena ada panggilan nih. Dan ternyata di sekian banyak orang, mereka ngedengar suatu kayak bel bunyi, gimana ya, bel-bel teng 3 kali. Tapi di situ gue nggak ngerasanya, gue ngerasa ada gitu, ngerasa ada suara tersebut kan. Dan hari itu gue mengalah karena tim nggak sanggup untuk ngelanjutin. Dan habis itu gue balik ke base camp, balik bersama tim. Dan di situ dengan kehidupan gue yang aneh gitu ya, kayak ngerasa gue nggak mau berhenti sampai sini aja gitu. Ada misi nih di tempat tersebut. Cuma karena tim mikirnya demi kebaikan bersama tim semuanya, nggak mau ada apa-apa. Ya udah, akhirnya dilemparlah ke pemakaman yang berbeda. Dan di pemakaman tersebut gue ngerasa kayak nggak nyaman. Dan di pemakaman tersebut sudah ada tim explorer juga. Berketepatan gue bareng, dan gue ya kayak minta
waktu gitu gue buat di tempat ini, karena gue di tempat tersebut udah nggak diterima gitu, karena tim gue udah nggak sanggup untuk nahan itu semua. Dari tempat itu gue minta ditempatin di bagian-bagian tertentu, dan di situ gue selalu aja diambil posisinya dengan orang-orang tersebut. Dan hari itu gue tetap kekeh, dan akhirnya di pemakaman yang kedua gue tetap pecah. Biar juga karena si tim yang berbeda tim ini pecahnya karena jadi kayak ada tempat pendopo kan. Setiap pemakaman pasti ada nih pendopo yang kayak orang-orang tua lah, kurang paham juga kita kan. Kayak gue orang awam ya, gue bilang mungkin karena dia terlalu rusuh gitu, dan di situ dia kemasukan panjang, ternyata dia nggak suka karena dia terlalu barbar lah, hitungannya terlalu nantang ya. Dan di tempat itu juga gue ngerasa udahlah bubar aja. Gue jalan waktu, gue explore bersama tim gue, dan di situ juga sertai cewek gue. Dan ternyata sepanjang jalan gue dari pemakaman yang pertama dan akhirnya gue pindah ke pemakaman yang kedua, cewek gue itu udah bukan dia gitu. Ini yang di hari kedua ini ya? Iya, di hari kedua. Hari kedua ini gue udah aneh gitu, kok cewek gue ngerasa beda. Gue bilang saat itu ada apa nih sama dia gitu. Gue tanya sama orang yang lebih ngerti, ternyata orang kayak sosok dia yang di pemakaman pertama ini pengen deket sama gue nih. Yang lu lihat di hari pertama itu, yang lu samperin itu? Iya, ternyata dia nggak ada, dan dia yang manggil gue untuk balik lagi ke tempat dia, dan dia masuk ke cewek gue, dan dia usut ternyata dia punya cerita yang sama dengan kehidupan gue, mungkin sama pasangannya atau gimana, atau kehidupannya kayak gimana. Dan di situ dia bilang dia mau tetap ikut sama gue. Itu gue ngobrol sama teman gue ya. Saat itu gue ngobrol sama teman gue, dan gue basa-basi dong dengan sama cewek gue. Gue bilang, lu mau pulang kemana nih? Gitu kan. Mau pulang ke rumah atau mau pulang ke pemakaman yang pertama? Kayak pemakaman pertama namanya Pereng ya, daerah Bekasi gitu kan. Di sana lu mau pulang ke rumah atau mau ke Pereng? Mau pulang ke Pereng. Serius nih, mau pulang ke rumah atau ke Pereng? Mau ke Pereng. Rumahnya di mana? Katakan, rumah ada di Pereng. Ih, rumah lu kan ada di Depok gitu kan. Gue tanya begitu. Ya, gue tetap kayak orang masih kesel gitu, hawa kesel gue masih ada. Karena gue nggak dapet explore di tempat itu. Karena gue nggak bisa mengungkap ada apa ini, gue sampai harus balik lagi. Ya di situ gue tetap kesel. Maunya kayak gimana? Lu mau pulang apa enggak? Dan gue balik. Dan kuburan pertama Pereng dan kuburan kedua itu Keramat. Kata gue, lu mau pulang ke Keramat apa mau ke Pereng? Tetap dia ke Pereng. Gue putar-putar, tetap dia minta ke Pereng. Dan akhirnya subuh itu baru selesai. Dia bisa kembali normal. Ternyata si yang masuk dalam itu cewek yang wujud pertama ya ngasih, iya hari pertama dia ngasih ngeliat gitu. Sosoknya tuh kayak apa kalau dulu? Awalnya itu cuma kayak bayangan cewek nih gitu kan, bayangan cewek. Dan ternyata setelah ngobrol panjang lebar ternyata dia noni Belanda gitu. Ya kata gue, ya mau apa gitu dengan hidup gue gitu. Kenapa lu masuknya ke dia? Kalau mau ikut aja. Kalau gue pribadi orangnya kayak gitu, kayak lebih baik lu jangan ganggu gitu orang lain. Kan udah gue kayak gitu, gue jalanin. Ya sampai detik ini gue ngerasain ya masih terpanggil buat kembali ke sono. Cuma ya rasa cuek gue lebih banyak. Merasa terpanggilnya tuh lu masih dimimpiin atau kayak bawa lu ada feeling aja kayak gue harus balik lagi deh, atau gimana tuh? Lebih kayak gue harus balik lagi. Sesekali setelah gue nggak dapet izin dari tim gue dapet mimpi lagi. Cuma
gue nggak mau ngomong lagi ke mereka karena mereka mungkin udah dapat teguran yang kemarin gitu. Udah, ya udahlah, nggak bisa memaksakan dong, sedangkan gue cuma hanya ikut serta, di dalamnya udah punya struktur gitu, gue hanya ngikut. Dan di situ gue bilang, beberapa kali gue bilang balik lagi yuk ke Pereng, di sana asik loh, kayak layaknya orang ngajak main. Karena gue pribadiannya kayak gue lebih nyaman di tempat kayak gitu. Ya udah main kesini aja yuk. Di situ tuh nggak ada apa-apanya, gue mikir kayak gitu. Cuma setiap gue minta kayak gitu, tim tetap balik lagi, janganlah, takutnya ada apa-apa, takut dia minta lebih-lebih gitu sih kalau yang dia perjalanan gue jalanin gitu. Dari pasanganmu sendiri, dia setelah kesurupan semuanya Belanda itu sampai sekarang apakah masih biasa aja atau sesekali dia didatengin juga atau terkena dampak apa gimana? Awal-awalnya pas gue mimpi ternyata dia ada sempat juga kalau harus bawa gue untuk ke tempat itu. Cuma dia baru buka omongan setelah beberapa hari, ya panjang lah dari hari yang gue datang. Dia cerita ternyata gue harus bawa dia, cuma karena cewek gue nggak mau kan. Dan di hari tersebut dia kayak ngeliat sosok yang sama di tempat yang sama saat pertama kali gue datang ke tempat tersebut. Tapi berbedanya dia hari yang kedua, dan dia ngeliat dia, si sosok cewek itu, cuma karena tim nggak memungkinkan untuk melanjutkan, ya akhirnya nggak bisa dilanjut juga. Mereka tetap membalik badan untuk bubar gitu. Lebih ke situ sih. Yang di hari kedua itu kan tadi lu cerita tim mengalami digangguin berupa kayak seperti gempa, Iya, terus bunyi bel, dan itu lu tidak merasakannya. gue rasa di sono itu kayak ngerasa ada yang sambutan gitu, kayak fun-fun aja. Ternyata kayak gue punya tim gue ya tim gue, tapi di situ kayak ada orang yang selamat datang gitu, kayak ngerasa gue itu nyaman. Gue ngerasa ya kayak banyak yang saya lah di saat di situ juga gitu. Cuma di tim gue itu ngerasa udah banyak gangguan. Awalnya ya normal, kayak lu saat malam hari dateng di tempat gitu, tempat gelap, otomatis kan mata kita mandang cerah gitu. Tapi seketika kita mandang cerah, tiba-tiba jangka waktu sampai 5 menit kabut itu makin tebal. Dan di situ udah mulai acak-acakan. Di situ gue bilang mau lanjut, tapi nggak bisa. Selain dari gangguan yang kayak itu, yang dialamin dari tim apa lagi? Di hari pertama atau hari kedua ada lagi gangguan? Hari itu pertama tim lebih kayak nggak ada apa-apa. Cuma hari kedua itu lebih kayak tim lebih jaga-jaga. Pertama jaga-jaga ke gua karena setiap gua ke tempat kayak gitu itu gua kekeh sih, lebih ke ego gua yang nomor satu. Ego gua, emosi gua pengen tempat itu gitu. Kalau ketika gua tempat itu. Tapi kalau misalkan tim ngerasa janggal, mereka ya tetap jaga-jaga sih. Lebih tahu nih anak kayak gimana sifatnya. Soalnya kalau gue pribadi suka nggak kekontrol juga sih di tempat yang kayak gitu. Gue rasa gue nyaman, di dia berbeda. Nggak apa ya, nggak selayaknya lah kalau kayak gitu sih. Ada lagi nggak yang pengen diceritain dengan explore yang bukan? Ada sih. Saat itu gue dapet, seharusnya ini hari kedua gue ke tempat
ini nih yang udah dikasih jadwalnya ya kan. Seharusnya hari kedua gue datang ke daerah sekitar situ juga, bisa dibilang namanya Komplek Mati, karena sekitar situ udah nggak ada orang-orang yang ngisi gitu. Karena si pemakaman ini nih gue cancel di hari selanjutnya, hari ketiga gue datang. Ya awalnya biasa aja, tetep yang gue datang ketika ekspor gue tetap lancang. Gue datang duluan dengan ya teman gue gitu, lebih ya udah coba ngecek duluan, gue pengen tahu. Ya balik lagi gue tetap minta izin kayak mau pom bensin atau kemana gitu, dan akhirnya gue maksain untuk nyamperin. Oh biasa aja. Ternyata pas ketika gue udah pembagian tempat yang gue bilang biasa aja, ternyata ada hal tersembunyi di balik semuanya, di balik rumah itu. Dan di situ kayak jaraknya ada sekitar 3 rumah, dan ke situ ke kanan 3 rumah, ke kiri kayak beberapa rumah lumayan panjang. Tapi yang ke kanan itu lebih ke kanan lagi pemukiman, sebelahnya lagi masuk ke pemakaman juga. Pertamanya gue bilang pemakaman aja, kenapa nggak pemakaman, lebih asik, lebih luas. Kalau gedung ngeri, takutnya ada apa-apa kan, ya namanya beling ya, rumah terbengkalai kan, perumahan kan. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Lihat dari jauh nih rumah, ada pohon di tengah-tengah bagian perumahan tersebut, dan bisa dibilang itu masuk rumah ketiga. Di bagian 3 itu di tengahnya ada pohon beringin gede cukup besar. Di bagian kotak gitu, bagian kotak kamar tengah, kotak kamar yang sebelahnya sama kotak belakang itu ternyata ada akar. Dan bagian kamar itu ada akar yang menurut gue itu janggal. Gue datengin, awalnya tetap aja tim gue kalau udah gerusak-gerusuk udah mulai curiga. Ya gue datengin, gue masuk, tiba-tiba emosi gue keluar, rasa yang ada apa di tempat ini. Gue masuk, dan di situ ternyata di bagian pojok gitu ya, bagian pojok ruangan, ya bagian pojok dia turun akar. Tapi di bagian pojok itu ketutupan akar ada rongga. Gue rasa kayak kalau gue ngumpet di situ gue nggak ketahuan nih, gue ngejalin teman gue gitu. Rasa jahilnya mulai ada nih manusiawi ini kan. Gue di situ gue ngerasa kayaknya asik nih, kata gue mau ngejailin. Ternyata jalannya waktu gue kayak balik lagi keluar. Bang, gue ada satu pertanyaan, gue nanya yang lebih mengerti ya. Bang, gue mau satu pertanyaan, ada apa ini di balik akar ini, di pojokan itu tuh kan, yang gue bilang gue bisa ngumpet ke tengah-tengah situ. Gak ada apa-apa, udah itu hanya usul-usul doang. Gue orang biasa, kata gue, tapi gue punya rasa, kata gue, di sini itu ada hal yang harus gue bantu. Ini balik lagi kayak sebelumnya, ada suatu panggilan yang gue harus lanjut gitu. Ada apa ini sebenarnya? Nggak ada, udah keluar. Di situ gue tetap kekeh rasa emosi. Bang, gue mau ada yang ngejelasin ini tempat. Gue tanya kan, iya udah gue jelasin di tempat. Dan ternyata warga setempat bilang di situ kayak tempat dikasih buat pesugihan. Gue bilang, pesugihan gimana? Iya, masuk ke sono tadi ada bau-bau amis gitu, amis bangkai atau gimana. Gue bilang, selama gue ngerasa masuk di tempat kayak gitu, gue ngerasanya nyaman sih. Nyaman, otomatis kalau bau-bau begitu gak bakal ada dong kalau udah nyaman kayak gitu kan. Terus itu di bagian kamar yang sebelah mana bang? Pokoknya yang bagian
di tempat ada akar deh, ada rongga. Itu di tempat gue balik ke situ dong. Terus ketahuan orang-orang yang naruh. Nggak tahu sih bang, selama ini kita hanya nemuin sesajen-sesajen yang namanya kepala kambing lah atau kepala sapi. Terus selama ini warga diem aja. Kita mau jaga 24 jam secara manusiawi nggak bisa dong gitu. Oh, terus gimana ini? Nggak tahu bang, gue juga cuma kalau ada sesajen kayak gitu gue mau pulang. Oh ya udah kata. Terus setelah panjangnya waktu gue masih tetap penasaran. Gue bawa sama teman gue yang lebih mengerti gitu ya, lebih paham. Ternyata di tempat tersebut itu gue ada hasrat pengen ada yang gue tolong, cuma gue nggak tahu ada apa. Balik lagi, setiap gue rasain kayak gitu selama gue perjalanan ini, kebanyakan yang pengen gue majuin itu kebanyakan cewek. Nah, gue katanya kayak ada yang minta ditolong nih di tempat ini, dan bilang teman gue nggak perlu, lu mau kayak gimana, lu mau apa gitu, lu mau kaya? Enggak, gue nggak mikirin kaya gitu. Coba lu tenang, lu pikirin, lu kayak konsentrasi kayak apa yang dia mau. Setelah gue konsentrasi, gue kasih waktu 5 menit. Di situ kayak gue minta tolong. Hati gue itu kayak gue minta tolong, apa yang lu mau, apa yang lu inginkan, ataupun itu harta, bakal gue kasih. Saat itu gue ngerasa kok dia bilangnya kayak gini gitu, hati gue kayak dapat panggilannya ngerasanya kayak gini. Apa emang bener? Ya emang itu kenyataannya. Dan si teman gue itu katanya, di sini banyak pusaka, kalau lo mau ambil aja kata gue nggak perlu itu semua. Gue mau tolongin dia kasihan, kayaknya dia keikat gitu. Ya memang dia udah keikat dari zaman dia dulu gitu. Mungkin ada nenek moyang yang perjanjian dia harus di sini gitu. Lu nggak ada hak, yang berhak itu orang lain yang naruh dia. Toh kalau gue mikir kayak gitu, mau kayak gimana gitu, mau sampai kapan warga setempat itu jadi kena imbasnya. Soalnya beberapa waktu yang lalu dengar warga kena imbas karena masalah, ya ada masalah gitu, tiba-tiba akhirnya terbunuh lah. Mungkin kalau gue secara naluri manusia mungkin ada efek sampingnya ke situ gitu, karena memang si jarak rumah yang ada pohon beringin itu yang pesugihan sama di tempat meninggal itu nggak cukup jauh. Terus di bagian depan makam katanya lebih, kalau sering ngelem sering ada kecelakaan juga. Gue mikir mau sampai kapan kalau kayak gini caranya warga yang jadi tumbalnya gitu, jadi korbannya. Gue pribadi kalau memang bisa gue bawa pulang gitu, cuma mikirnya takutnya ada yang lain gitu. Malah dia mencari korban di bagian keluarga gue atau siapapun di sekitar gue. Ya lebih ke buat orang yang mikirnya kayak gitu, lebih mikirnya kayak lu kalau mau kaya nggak kayak gitulah, lebih ke yang usaha, jangan yang simpel menurut gue. Hari itu gue ngerasa setiap perjalanan gue dari A sampai B, menurut gue ini yang lebih berkesan gitu. Dari antara yang dari pemakaman, gue lebih yang bisa nahan emosi gue, dan kedua di tempat pesugihan lebih kayak lu harus bisa jalanin apa yang sewajarnya gitu, manusiawi. Ya lu mau kaya, lu usaha, lu mau segala macam dengan hidup lu usaha, yang penting lu bisa sabar. Gue ambil poinnya ya di situ sih, dari antara si pemakaman sama si pesugihan, sabar dan kayak duniawi sih
lebih ke situ sih. Tapi pas yang pesugihan ini di komplek Mat ini, selain lu yang mengalami diganggu dibisiki bukan minta tolong dari tim itu, ada yang kena juga diganggu gitu, merasakan hal yang sama? Ada, cuma pas ketika hari H dia nggak langsung bilang karena rasa takut yang. Dan di situ ada kayak kawan gua, dia bilang ada nenek-nenek yang selalu kawasin gua. Maksudnya apa? Iya, ngawasin lu dari kejauhan. Bagian mana? Ya bagian perumahan itu kan jadi ada dibagi dua gitu. Dan ternyata di belakangnya itu ada kayak empang-empang warga gitu kan. Terus belakangnya lagi dengar itu lapas, lagi pembaruan lapas. Dan di situ katanya bagian empang dia selalu merhatiin lu, karena gua tetap kekeh mau datang ke si pohon itu yang pesugihan. Karena temen gua nggak mau bikin gua lebih emosi atau lebih ambisi gua pengen terus-terusan. Jadi lebih, walaupun dia diganggu lebih diem sih gitu, lebih cuek dibanding sebelumnya, karena dia lebih udah paham gitu dengan sikap gue yang kayak gimana dalam ngadepin orang yang terus-terusan gue. Kalau gue kan lebih kekeh gitu, kekeh pengen lanjut yang nggak seharusnya dilanjut, malah gue pengen lanjut gitu. Jadi nggak mau kejadian yang pertama jadi turun lagi, yang kedua nggak mau juga. Ada lagi mungkin yang pengen diceritain atau cukup dari 3 hari mengeksplor di daerah sana, dari toko yang pertama, yang kedua, sampai di komplek ini? Kalau buat cerita mungkin banyak ya, kita udah cukup terus jalan, tapi gue mikirnya yang lebih berkesan di tempat itu aja sih. Oke, demikianlah kita sudah mendengar cerita dari Mas Saiful tentang pengalamannya saat ia mengeksplor di 2 TPU dan 1 komplek yang sudah mati dan ternyata dijadikan tempat pesugihan. Yang bisa kita ambil adalah kita harus sopan ketika kita harus mendatangi suatu tempat. Jangan lupa untuk salam dan berdoa, dan kita harus tetap berusaha apabila ingin kita sukses, dan jangan menggunakan cara-cara pintas seperti pesugihan-pesugihan tersebut. Makasih banyak Mas Saiful udah cerita-cerita di studio baru di Cermis. Buat teman-teman semua yang pengen jadi narasumber di sini atau pengen cerita-cerita, bisa langsung komen di bawah atau DM di Instagram kita @studiobaru. Jangan lupa di subscribe, share, dan like.